lagi di pembelajaran TIK atau komputer ya, di pertemuan ke-6 ya. Jadi kita sudah memasuki sampai pertemuan ke-6 ya. Nah, untuk minggu yang lalu kita kan sudah membahas mengenai perintah yang ada di home, tapi masih separuh ya, atau sebagian. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas sisanya. Oke, kita akan bahas sisanya. Nah, apa tujuan dari pembelajaran hari ini? Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah sama ya. Dengan perintah ini diharapkan kamu sebagai siswa dapat memahami fungsi dari pemakaian perintah-perintah yang ada di Microsoft Word, terutama di menu Home ya. Jadi setelah kamu lihat video ini, kamu lihat perintahnya, kamu lihat ikonnya, jadi kamu tahu fungsinya. Sehingga nanti ke depannya jika ada project pengetikan, kamu sudah tahu ikon atau perintah mana yang akan digunakan. Jelas ya? Bisa dipahami ya? Baik. Nah, bagaimana untuk sebagian dari perintah yang ada di menu Home itu, penggunaannya ataupun apa saja yang ada di sana? Kita lihat video berikut ini. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai perintah yang ada di menu Home, sisanya ya. Jadi kalau minggu lalu kita sudah bahas setengah, untuk minggu ini kita akan bahas sisanya ya. Jadi yang pertama dilakukan adalah kita pilih blank dokumen seperti biasa. Kemudian untuk menu Home yang akan dibahas adalah mulai dari bullets sampai find. Nah, nanti dalam penjelasannya bisa saja tidak berurut sesuai dengan urutan yang kamu lihat di layar ya. Bisa saja meloncati. Jelas ya. Jadi untuk hal pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat wacana mengenai protokol kesehatan. Jadi hal pertama yang kita lakukan adalah kita membuat judul. Nah, judulnya kita ketikkan saja protokol kesehatan seperti ini. Kemudian kita blok, terus kita berikan dia cetak tebal. Untuk ukuran tulisan kita buat saja dia ukurannya 14 ya. Nah, setelah itu kita buat dia menjadi rata tengah. Nah, rata tengah kita menggunakan fungsi center ini. Oke, jadi kalau anak-anak sekalian mau melihat ikon itu namanya apa, diklik saja kemudian ditahan seperti ini. Nanti dia akan muncul tulisan ya, seperti ini. Oke. Nah, ini saya sudah buat dia menjadi rata tengah seperti ini ya. Setelah itu saya akan turun ke bawah. Kita ganti perataannya menjadi rata kiri kanan atau justify ya, yang sini. Baru kita akan mulai mengetik. Misalnya kita ketikkan tulisannya seperti punyase berikut ini. Baik, ini adalah punyase ya, sudah selesai seketik. Jadi nanti kamu waktu mau mengetik boleh diperbesar seperti punyase seperti ini untuk lebih memudahkan mengetik. Nah, pada saat kamu nanti melihat video, kamu bisa saja mempause videonya untuk kamu mengetik ya. Jadi ini seulang-ulang supaya kamu nampak apa yang ketikkan. Oke, cukup jelas ya. Nah, sekecilin sedikit. Nah, kemudian saya akan turun ke bawah. Jadi letakkan kursor yang kedap-kedip ini di ujung. Kemudian kita enter sekali ke bawah. Setelah itu saya akan mulai mengetikkan paragraf yang kedua. Misalnya protokol kesehatan pun bermunculan. Seperti kita berikan dia titik 2. Nah, kemudian saya akan membuat 4 jenis protokol kesehatan. Karena ini memakai urutan nomor, maka saya akan menggunakan numbering ya. Numbering di sini. Terus saya akan memilih sesuai selera ya.
Apakah kamu mau memilih angkanya 1, 2, 3 atau ada Romawi atau ada alfabet, itu pilihan di tangan kita. Nah, untuk hari ini saya memilih angka dulu. Seperti ini. Jadi dia angka satunya langsung muncul. Baru kita ketikkan misalnya adalah memakai masker. Kemudian yang kedua itu mencuci tangan. Kemudian yang ketiga adalah cek suhu tubuh. Kemudian keempat adalah menjaga jarak minimal 1,5 meter. Seperti ini ya. Jadi sudah dibuat. Kalau tadi kamu sempat memperhatikan, begitu kita enter ke bawah, maka angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 itu otomatis muncul ya. Jadi ketika kita enter ke bawah lagi, dia muncul angka 5, kita tekan backspace sekali saja untuk menghilangkan. Kemudian backspace lagi untuk kembali ke paragraf ketiga. Oke. Nah, di paragraf ketiga kita akan mengetikkan seperti ini, misalnya masyarakat juga diharuskan untuk menghindari keramaian atau menciptakan keramaian itu sendiri. Kita sambung ya. Tempat yang ramai seperti mall, supermarket ataupun lainnya harus ditutup sementara pada masa pandemik ini. Oke. Nah, kita akan masuk ke paragraf keempat. Kita enter dulu. Baru kita buat alasan masyarakat dihimbau untuk menghindari keramaian adalah. Oke, nah sekarang saya bisa buat di bawah alasannya dalam bentuk berurut. Nah, dalam hal ini saya akan menggunakan balance. Nah, balance ini menggunakan semacam gambar atau logo atau icon. Nah, di sini mau menggunakan yang mana boleh. Saya memilih menggunakan yang bulat ya, seperti ini. Nah, alasan yang pertama adalah untuk memutus rantai ya COVID-19 ya. Kemudian yang kedua adalah mengurangi tingkat penyebaran dari COVID-19. Jelas ya? Nah, kemudian kita akan sambung seperti tadi. Untuk penutupannya misalnya adalah semoga kita semua senantiasa sehat dan selalu menjaga kesehatan. Oke? Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk fungsi-fungsi yang lain mungkin akan saya jelaskan melalui teks atau wacana yang sudah kita ketik barusan ya. Tadi ballet sudah, numbering sudah, sekarang kita ke decrease indent sama increase indent. Nah, decrease indent itu misalnya saya ke increase indent dulu. Increase indent itu seperti kita membuat dia masuk ke paragraf yang ke dalam. Misalnya seperti ini, saya ketikkan. Nah, jadi antara paragraf paragraf keempat dengan paragraf kelima ada jarak yang memisahkan. Nah, itu adalah fungsi dari increase indent. Jadi increase indent dia seperti kalau di komputer tab ke dalam ya. Membuat dia satu kali tab ke dalam. Jadi semacam dia di paragraf yang baru. Kalau decrease indent dia kebalikannya. Menghilangkan increase indent atau mengembalikan ke dalam atau membuat baris yang baru seperti ini contohnya.
Jadi dia kalau increase dia membuat seperti paragraf baru. Kalau decrease berarti dia mengurangi. Berarti dia seperti membuat baris yang baru sehingga dia sejajar. Kurang bisa dipahami lah ya, kurang lebih ya. Terus untuk left to right text direction itu berarti tulisnya dari kiri ke kanan. Kalau right to left text direction berarti tulisnya itu dari kanan ke kiri. Contoh ya, enter ke bawah, terus kita ganti ini menjadi left ya, berarti right to left ya. Nah, dia akan ke kanan. Nah, jadi kita kalau misalnya mengerti, saya senang belajar komputer, maka dia akan dari kanan menuju ke kiri ya. Itu perbedaannya, left to right dengan right to left. Oke. Nah, sekarang saya akan sambung ke perataan. Nah, perataan ini cukup sering ya. Align left, center, align right, sama justify. Tadi sudah kita coba yang center sama justify. Saya akan skip ini karena sudah terlalu sering. Kemudian paragraph formatting. Nah, di paragraph formatting itu ada 4, ada special indent, ada line spacing, ada add space before paragraph, dan ada remove space after paragraph. Kalau kamu yang memakai bahasa Indonesia, ya cocokkan saja per baris, sama saja ya. Kita lanjut, special indent. Special indent itu ada 3, satu non, satu first line, satu lagi hanging. Saya contohkan di paragraf ketiga ya, misalnya seblok paragraf ketiga seperti ini. Kemudian saya buat first line. Apa yang dihasilkan? Nah, first line berarti yang dihasilkan adalah sesuai dengan logonya. Berarti baris yang pertama dia akan sedikit masuk ke dalam. Ini halnya sama dengan yang increase indent tadi. Oke ya. Nah, saya kembalikan non. Jadi kalau non itu berarti menghilangkan indent tadi. Tidak ada indent ceritanya ya. Sekarang saya pilihan ketiga, hanging. Misalnya hanging seperti ini, maka hasilnya adalah untuk baris pertama dia akan sejajar dengan yang atas, untuk sisanya itu akan sedikit masuk ke dalam. Ya, itu perbedaannya. Oke, di sini saya buat non kembali, kemudian saya buat first line aja. Jadi untuk paragraf yang pertama juga akan saya buat first line ya. First line seperti ini. Oke. Nah, seperti ini, bisa dilihat ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke paragraf formatting yang kedua, namanya line spacing. Nah, line spacing, saya kembali ke paragraf pertama sekarang, seblok. Nah, line spacing itu adalah untuk membuat jarak antar satu baris dengan baris yang berikutnya. Di sini line spacing terdiri dari 1,1.5 sampai 3.0. Semakin besar jaraknya semakin lebar. Saya berikan contoh. 1.5 jaraknya seperti ini. 2 jaraknya seperti ini. 2,5 jaraknya seperti ini. 3 jaraknya seperti ini. Jadi tergantung kebutuhan ya. Untuk ini saya kembalikan ke 1.15 ataupun 1. Seperti ini ya. Cukup jelas untuk line spacing? Oke. Nah, berikutnya di bawahnya ada add space before paragraph, remove space after paragraph. Ini satu paket. Berarti ada hubungannya antara paragraf 1 dengan paragraf berikutnya. Add space berarti tambahkan jarak sebelum paragraf. Misalkan saya buat di paragraf keempat dengan paragraf ketiga, ujungnya saja ya, seperti ini. Contoh seperti ini ya. Nah, mungkin bisa jelas. Saya akan tambahkan add space before paragraph, maka dia akan sedikit turun ke bawah. Kalau saya remove space after paragraph, maka dia akan kembali seperti semula. Oke, kalau saya remove lagi space, maka dia akan hilang. Berarti tidak ada jarak antara paragraf 3 dengan paragraf
4. Nah, kalau misalnya mau menambah, maka add space after paragraph. Kalau add space before paragraph, berarti dia sebelum paragrafnya. Ya, remove space after paragraph. Cukup jelas ya. Kemudian di bawahnya ada style. Nah, untuk style saya akan blok dulu paragraf kelima. Setelah itu saya akan klik style. Nah, di style ini dia sudah ada tipe-tipe style dari tulisan yang diberikan. Ya, misalnya kita contoh heading 1, maka dia akan sesuai dengan style yang ada. Tulisannya biru dan lebih besar. Kalau title, maka tulisan lebih besar dan hitam. Jadi ini tergantung kamu mau memakainya atau tidak ya. Istilahnya seperti sudah ada, tinggal dipakai. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir itu adalah find. Nah, untuk find berarti dia adalah menemukan. Berarti kita bisa menemukan sesuatu di dalam teks yang sudah kita ketik. Misalnya, kita klik find. Apa yang mau kita temukan? Misalkan kita mau mencari masker. Oke, kita cari. Ternyata masker itu ada, ya. Nah, dia akan langsung memberikan semacam label kuning ke hasil yang kita cari. Misalkan kita cari sesuatu yang tidak ada. Misalnya adalah ibu. Nah, kita cari, hasilnya tidak ada. Karena hasilnya tidak ada, maka tidak ada yang diberi label kuning apapun. Oke? Cukup jelas ya? Baik. Nah, setelah itu tinggal disimpan saja. Oke? Baik, anak-anak sekalian, sudah lihat videonya kan? Oke, saya harapkan kamu melihat betul-betul dan teliti serta seksama apa yang diajarkan, apa yang diperlihatkan. Oke. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu dengan adanya perintah yang ada di dalam menu home yang sebagian tadi, ya, siswa dapat menggunakannya untuk membuat editan teks yang jauh lebih menarik sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, tadi kita mau membuat penomoran, bisa kan? Nah, kira-kira seperti itu, dan fungsi-fungsi yang lainnya. Oke? Nah, untuk pembelajaran minggu depan, kita akan tetap ya menggunakan Microsoft Word untuk memulai membuat project-project ataupun perintah-perintah yang lain. Jadi saya harap kamu tetap di pembelajaran TIK, jangan pernah bosan lah ya. Oke, nah sekian dulu untuk pembelajaran TIK hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Ya, tetap semangat, tetap jaga kebersihan.